فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah kita ada banyak benda. Panci, penggorengan, ember, payung, cangkul, kipas angin, dan masih banyak lagi. Benda-benda itu diam, tidak pernah menuntut. Tapi pernahkah kita bertanya di dalam hati, apakah semua itu hanya melayani kita? Atau pernah jugakah bermanfaat untuk orang lain? Pernahkah panci kita membantu tetangga yang berduka? Pernahkah ember kita dipinjam untuk memandikan jenazah? Pernahkah rumah kita menjadi tempat orang lain merasa ditolong? Jika benda-benda itu bisa berbicara, mungkin jawabannya hanya ada dua. Pernah atau tidak pernah. Dan yang paling jujur menjawabnya bukan orang lain, melainkan hati kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam program Gema Ramadan bersama saya Abdul Karim Mun'im. Ramadan bukan hanya waktu menahan lapar, tetapi juga waktu menelisik iman. Karena iman bukan hanya diukur dari seberapa rajin kita beribadah, tetapi juga dari seberapa peka kita terhadap sesama. Hari ini kita akan merenungkan satu surah yang sangat tegas, surah yang berani menyebut ada orang yang rajin sholat namun justru terancam celaka. Inilah surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, tahukah kamu dia yang mendustakan agama? Itulah dia yang menolak, mengalau, mengusir dengan paksa, menghardik yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberikan to'am kepada orang miskin. Oleh karena itu, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya, mereka yang ingin dilihat orang, dan mereka yang mencegah dirinya, dan mencegah juga terhadap orang lain untuk memberikan maaf. Pemirsa MTA rahimakumullah, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan surah Al-Ma'un. Sekarang mari kita merenungkannya dengan lebih dalam lagi. Al-Ma'un, al-ma'ruf, kullu man fa'ta bih, aw kullu ma yusta'aru min fa'sin, wa qadumin, wa kidrin, wa nahwaha min manafi'il bait. Qala Abu Ubaidah, al-ma'un fil jahiliyah, kullu manfa'atin wa atiyah, wa fil Islam at-ta'ah. Al-Aqrab wa Bahrul Muhit. Yang maksudnya arti al-ma'un adalah pertama al-ma'ruf. Ma'ruf, jamil, hal yang baik. Fadl, karunia atau rezeki, dan ihsan atau kebajikan. Rezeki dan terima kasih. Yang kedua, al-ma'un itu adalah setiap benda yang kamu ambil manfaat, atau setiap barang pinjaman baik berupa kapak, apakah itu linggis,
panci, kuali, dan peralatan rumah tangga yang semacamnya. Abu Ubaidah berkata, ma'un pada zaman jahiliyah adalah setiap kemanfaatan dan pemberian. Sedangkan fil Islam atau dalam Islam, ma'un adalah taat atau ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, Anzala minas sama'i ma'an, fasalat audiyatun biqadariha, fahtamalas sailu zabadan rabia, wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigo'a hilyatin aw mata'in zabadum mislu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ar kadzalika yadribullahu al-amsal. Artinya dia telah menurunkan air dari langit, lalu mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Arus air itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buih seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil. Buih akan hilang tidak berguna, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Demikian Allah membuat perumpamaan. Quran Surat A'rad ayat ke-18. Lalu Rasulullah SAW pun pernah bersabda, Khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad at-Tabrani dan Daruqutni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan yang sedang dalam kesulitan, niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Sungguh amat buruk dia yang tidak percaya pada pembalasan ilahi, yaitu yang tidak percaya pada ad-din, agama yang merupakan sumber dan dasar semua akhlak. Ada dua penyakit masyarakat yang amat berbahaya, yang mana bila tidak mengadakan penjagaan, pencegahan dan kewaspadaan seksama terhadap kedua penyakit itu, dapat dipastikan akan mendatangkan kemunduran dan perpecahan total di dalam masyarakat. Pertama, kegagalan memelihara yatim dengan cara yang sebaik-baiknya yang akan membunuh jiwa pengorbanan di dalam suatu bangsa. Kedua, mengabaikan orang-orang yang miskin dan fakir. Hal ini akan menjauhkan satu bagian masyarakat yang berdaya guna dari segala prakarsa dan kemauan memperbaiki nasib mereka. Kita berupaya agar tidak menjadi orang yang mendustakan agama, mengeklaim diri beragama, tapi realitanya tidak. Itu akan tercermin dari apakah kita mengayomi yatim, apakah kita menganjurkan memberi to'am pada fakir miskin. Kita juga berupaya supaya tidak menjadi bagian orang-orang yang celaka. Jangan menjadi orang-orang yang lalai atau melupakan sholat, di mana sholat hanya demi dilihat orang lain. Orang-orang yang mencegah dirinya dan juga mencegah orang lain dari memberikan ma'un. Siapa yatim dan miskin ini? Yatim adalah yang dalam kondisi lemah. Anak-anak tidak beribu ataupun berbapa, yang sendirian. Begitupun orang tua yang kembali dalam kondisi seperti anak-anak yang perlu pengayoman dan pemeliharaan termasuk dalam kategori yatim ini. Miskin artinya fakir tidak berharta, papa, sengsara, dalam keadaan serba kekurangan dan keterbatasan. Hazrat Masih Maud Salam bersabda, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka yang memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin,
yatim, dan tawanan. Quran Surat Ad-Dahr. Di dalam ayat ini yang dimaksud miskin adalah orang tua juga. Sebab mereka setelah menjadi tua dan lemah, mereka menjadi tidak berdaya apa-apa, serta mereka tidak tepat lagi untuk bekerja keras mencari nafkah. Pada saat ini mengkhidmati mereka sama halnya dengan mengkhidmati orang miskin. Demikian pula anak keturunan yang lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa, jika tidak menyiapkan sarana untuk tarbiyat dan perawatannya, maka mereka itu seolah-olah adalah yatim. Jadi kesiapan, perawatan, dan pemeliharaan mereka dilakukan atas dasar peraturan-peraturan tersebut, maka pahala akan didapatkan. Malfuzat jilid 3 halaman 599. Dari hal ini mungkin ada yang memandang bahwa dalam kondisi lanjut usia, mereka yaitu orang tua termasuk kelompok miskin, dan mereka anak tidak melakukan sesuatu pada mereka sebab dia melakukan pengkhidmatan pada ibu bapa hanya sebatas sedekah. Tetapi merupakan kewajiban kita, kewajiban kalian melakukan pengkhidmatan terhadap mereka. Alasannya, kondisi kalian pada masa kanak-kanak itu adalah dalam kondisi yatim piatu. Ibu bapak kalian tidak memelihara kalian sebagai anak yatim. Malahan mereka mengkhidmati kalian karena gejolak rasa cintanya. Kini tibalah saatnya bahwa kalian pun atas dasar cinta dan atas dasar semangat itulah kalian harus mengkhidmati ibu bapak. Kemudian hendaknya harus pula mendoakan untuk saudara orang tua. Sebagaimana doa bapak terkabul untuk anak-anaknya, dan sebagaimana setiap langkah doa-doa orang tua terus-menerus berguna bagi anak-anak, demikian pula doa anak-anak pun memperoleh tingkat pengabulan untuk kedua orang tua. Dikutip dari khutbah Jumat Hajat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Ajid 16 Januari 2004 di Masjid Baitul Futuh, London. Kemudian Hajrat Masih Maud Salam menerangkan sebuah hakikat dari hasanah atau kebaikan. Hasanah atau kebaikan adalah tangga untuk naik menuju Islam dan menuju Allah Ta'ala. Namun kalian harus mengetahui apakah hasanah itu. Ketahuilah bahwa setan akan memutus setiap jalan pada manusia demi menyesatkan mereka dari jalan Shiratal Mustaqim. Sebagai contoh, jika roti dipanggang di rumah seseorang di malam hari dan ada satu roti lebih dari yang dia butuhkan, tersisalah satu roti semalam sampai pagi. Ketika disodorkan padanya sebuah meja yang di atasnya terdapat hidangan lezat dan sedap, sementara ia tengah memusatkan perhatian untuk meletakkan suapan pertama pada mulutnya, datanglah di hadapan pintu rumahnya seorang peminta-minta dan memanggil serta meminta makanan. Maka pemilik rumah berkata, berikan kepadanya roti lebih yang tadi malam. Kalau demikian, apakah amalnya ini akan dipandang kesalehan dan kebaikan? Sekali-kali tidak. Karena roti lebih yang semalam akan tetap berada di rumahnya seperti demikian. Dan orang yang suka dengan kehidupan yang serba berkecukupan tidak akan memakannya sama sekali. Maksudnya, seseorang berada dalam keadaan makmur sejahtera sama sekali tidak akan memakan roti sisa semalam. Dan roti yang sisa semalam itu akan tetap berada di rumah itu walau bagaimanapun keadaannya. Jadi memberikan roti sisa semalam pada peminta-minta tadi bukanlah hasanah, bukan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asiro. Dan mereka memberikan makanan atas dasar kecintaan kepada Allah, kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Quran Surat Ad-Dahr ayat 9. Ketahuilah juga bahwa at-ta'am, makanan yang dimaksud adalah pastinya makanan yang lezat dan nikmat. Adapun makanan semalam dan basi, maka tidak dinamakan ta'am. Jadi kalau saja yang diambil adalah dari makanan yang lezat dan mengundang selera yang terletak di depannya dan berada di atas meja itu dalam keadaan baru dan segar, serta ia belum memakannya sedikit pun, justru memberikannya pada peminta-minta yang memanggil di depan pintu rumahnya, maka barulah dipandang amal hasanahnya. Iman dan amal saleh itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, beriringan satu sama lain. Keimanan terhadap eksistensi Allah Ta'ala adalah dapat diaplikasikan dengan beribadah. Salat,
Salat itu harus dilaksanakan lillah, karena Allah Ta'ala. Salat orang-orang munafik yang sering lalai terhadap salatnya dan bukan karena mencari keridhaan Allah, hanya demi dilihat orang semata. Salat seperti itu tidak lebih daripada jasad tanpa roh atau seibarat kulit tanpa isi. Orang-orang munafik juga hanya memperagakan perbuatan-perbuatan baik dan sedekah sekedarnya, tapi tidak menjiwainya, kosong dari ruh. Itulah sebabnya Allah memberikan peringatan, celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat, tapi tidak dengan penuh perhatian dan hanya demi dikatakan orang-orang mereka menunaikan sholat. Bukankah perilaku demikian suatu kemunafikan? Bagaimana itu akan berefek pada kemanusiaan? Pada Tuhan pun mereka tidak menaruh perhatian. Bagaimana pula mereka akan menaruh empati dan perhatiannya pada kemanusiaan? Bahil terhadap Allah akan bahil pula pada manusia. Tidak terpikirkan oleh mereka bagaimana maun mereka bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebelum Quran Surat Al-Ma'un ini, urutan sebelumnya adalah Quran Surat Al-Quraisy. Di dalam Quran Surat Al-Quraisy, Allah telah menganugerahkan pada bangsa Quraisy kedamaian, keamanan terhadap bahaya, dan telah memberikan pada mereka segala hajat kebutuhan mereka. Semua itu semata-mata merupakan rahmat dan karunia khas, dan bukan atas usaha mereka atau bukan karena mereka layak menerima karunia itu. Oleh karenanya, dikatakan pada mereka bahwa guna mensyukuri anugerah-anugerah itu, mereka harus berbakti pada Sang Maha Pencipta dengan bakti yang penuh keikhlasan dan persembahan. Namun sebaliknya, bangsa Quraisy malah tenggelam dalam kesibukan urusan dunia dan berpegang pada kemusyrikan. Nah, di dalam surat Al-Ma'un dibahas asas pokok Islam yang bila mana hal itu dilalaikan, maka akan merupakan tindak penolakan terhadap agama itu sendiri. Kedua asas tersebut itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian terhadap sesama. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, Ramadan datang bukan untuk membuat kita sekedar sibuk beribadah. Itu adalah bagian hubungan vertikal ke atas. Namun juga kita diwanti-wanti untuk memperhatikan hubungan horizontal kita, yaitu pengabdian terhadap sesama. Tetapi untuk menyadarkan kita bahwa kedua hal itu harus seirama, seiring, sejalan, kita harus menjadikan Ramadan kita lebih banyak lagi memberikan keberkahan pada kita. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencegah diri atau menghalang-halangi orang lain, atau untuk menjadikan maun kita memberikan pada manfaat pada kemanusiaan. Ya Allah, jadikan iman kami hidup dalam salat kami, hidup dalam kepedulian kami. Jadikan maun kami bermanfaat bagi sesama manusia. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya Abdul Karim Mun'im dan segenap kru MTA yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.